Cuman balik lagi setiap orang itu punya caranya masing-masing dalam memulai karir. Kalau gua sebagai kru gua nggak masalah. Toh gua nggak mau jadi kru, tapi kru adalah media gua untuk bisa Betul. kenal sama musisi lebih banyak lagi. Lu kalau jadi session player, mungkin persyaratan satunya lu harus ke Jakarta. Lu harus ketemu dulu sama teman-teman musisi di Jakarta lah kayak gitu. Karena kalau mainnya bagus pasti dapat tempat, men. Pasti. Pasti itu. Saingan itu adalah temen. Drummer-drummer jago jangan dimusuhin, ditemenin. Kayak gitu. Seumuran gua ada drummer. Gini, lu dengan kayak gini kayaknya lu udah tahu ya. Ngaku deh lu. Enggak. Gini men, gua nggak pernah mau cerita soalnya. Lu kenapa simbal lu robek? Salah lu mukulnya. Enggak lah, job gua banyak. Anjing, gua suka. Oke guys, balik lagi sama gue Omin di Muncrat Musisi Numpang Curhat. Gila, ini aduh enak ya kalau syuting udah disediakan dengan segala sesuatunya, nggak perlu repot lagi lah kita loh. Iya. Mungkin abis ini tadi gue di situ, sekarang gue di sini. Enak kan? Lu simple. Simple. Tinggal bayar. Oke, kali ini gue lagi ada di satu studio Bilangan Jakarta. Anjir, Bilangan. Bilangan dong, kan bahasa gue biar kayak gini. Ini studio yang udah banyak banget orang tahu lah. Nah cuman nggak tahu nih yang punya ternyata adalah abang sendiri nih. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya. Nah ini sebelumnya kita tepuk tangan dulu buat Rio Alif. Yeay. Hey, Rio Alif, seorang drummer. Drummer siapa ya? Lu kalau dibilang drummer siapa sekarang drummer Noah ya? Drummer kan lu dulu juga drummer sih. banyak tuh. Oh iya, nih sebenarnya gue di mana aja gue main sebenarnya sama, termasuk di Noah, men. Sama maksudnya? Karena kan gue masih additional loh. Oh lu Noah additional. additional, jadi session lah. Gak ada bedanya antara gue additional sama session gak ada beda dong. Ya nggak, maksudnya gini, nggak ada bedanya gue di Noah, gue di Afgan, Agnes, kadang Rosa juga, kadang kayak gitu. Maksudnya kayak bentar gue hitungin dulu. nggak, statusnya ya, statusnya sama. Statusnya. Cuman mungkin karena gue formal banget ya ngomongnya. Mungkin karena di Noah band. Jadi orang taunya fansnya banyak lah. Jadi kayak orang taunya wah Rio drummer Noah pada segala macam ya, thank you so much gitu. Cuman sebenarnya sama aja gitu. Sifatnya gue additional dimanapun kayak gitu. Oke. Nah kalau misalkan ngomongin lu drummer Noah itu kan sebenarnya udah banyak banget ya yang interview lu ya bang ya. Nah sekarang sih. Iya, gue lihat ya ada lah beberapa. Cuman kita di sini ngomongin bisnis lu aja gimana? Wah sih. Nah pertanyaan gue, lu bisa bikin studio segede ini tuh emang fee lu di Noah berapa? Gue kan bukan bikin ini. Enggak. Oh bukan bikin lo? Take over gue. Oh lo take over, tapi ya duitnya lumayan lah ya. Lumayan. Enggak, gue nggak usah nanya gaji lo di Noah, bercanda. Nah soal lu mau tahu? yang menarik dari lu, orang-orang banyak tahu lu sebagai drummer Noah kan. Kita Yes. masih bahas lu sebagai drummer Noah. Nah, Yes. pertanyaan gue itu pasti kan yang waktu audisi drummer Noah itu ada banyak tuh. Ya lu mau nanya siapa aja? Men, gue dia bisa tahu ya pikiran gue apa, lu dia bisa tahu lo. Gue nggak akan tergoda, men. Gue nggak akan sebut namanya. Lu mau dimuncrat, mancrut, hah? Kan lumayan buat mau di lumayan buat orgasme juga. klimaks ya. Klimaks Lumayan ya. buat clickbait. Inisialnya aja. Enggak yang jelas. Oke. Yang jelas gini, gue buka aja ya. Iya. Ada jadi gini, ada dua, men. Ada penyisihan, ada final. Udah kayak Enggak Euro. Sih. Udah kayak Euro ya. Maksudnya gue 2 kali audisinya. Pertama kebetulan itu sama playernya doang, tanpa Ariel lah, tanpa lead vokal kayak gitu. Karena waktu itu lagi di luar negeri kayak gitu. Itu ada sekitar 8 drummer. Itu sebenarnya internal tau audisinya tuh, nggak open for public. Oh lu dihubungin? Jadi waktu itu gue main sama Andin, masih jadi session drummer Andin. Sound engineer-nya itu sebenarnya sound engineer Noah juga. Okay. Yang ngerjain album. Bang Yosep Manurung namanya. Dia di kalangan engineer, dia top engineer lah kayak gitu. Jadi terkenal. Mau nggak audisi? Oh mau banget. Gue langsung bikin video tuh medley Noah di YouTube. Buat caper aja. Oh itu nggak diminta? Nggak diminta. Gue bikin. Bisa banget deh. Bisa banget nyari hatinya. Langsung lo dia bikin medley Noah lo. Kalau yang di lain tuh gue bilangnya itu gue bikin dulu. Kebetulan ada, sebenarnya nggak, gue bikin itu karena gue tahu ada lowongan. Pinter banget cari kesempatan. Ini bisnis, jiwa bisnisnya keluar di sini. Karena gue sekarang sama muncrat, sama over posisi gue, pembawaan gue harus beda. Harus lengean ya. Harus lengean. Ya, Di gue nggak bisa serius loh. Ya, gue tuh buat caper aja. Oh iya, terus. Mudahan kepake ya. Alhamdulillah kepake. Sih kepake. Dilihat juga. tuh ya akhirnya. Dilihat juga. Pesannya nyampe ya. Iya, terus aduh ngapain juga nih gue bikin kayak gitu. Kayak gitu.
Iya, banyak effort dong. Gue bayar studio lo itu. banyak yang kirim ke Ariel tuh. Apanya? Kasih ke Ariel video lu. Enggak, justru video itu gue kasih ke Bang Yosep. Bang, ini Oh. gue ada video Medlenoa nih. Siapa tahu kepake buat lihat dulu kan di YouTube. Kayak gitu. Oke. Biar nggak pilih kucing Oke. dalam karung toh. Jadi Habis. dilihat dulu. Alhamdulillah masuk audisi kayak gitu. Oh. Tapi gue emang ngefans sih dari dulu. Berarti bisa dibilang audisi lu maksa ya? Audisiin gua dong gitu. Enggak. Eh, Kan lu bikin video dulu. setengah kali ya. Tapi membuahkan hasil. 8 orang. Membuahkan hasil. Lu bilang 8 orang ya? 8 orang. Mulai dari drummer senior, menengah gitu. Senior ada tuh. Ya, ada senior. Senior session tapi ya. Session. Oh. Bahkan drummer band dulunya. Oh gitu. Gue buka aja kali ya. Walaupun kalau dia kalau tahu juga Santai. maksudnya gue mention santai. Mas Rama Mukti tau gak lu? Oh, oke. Rama Mukti. Oh dia ikutan. Dia 8 ikutan. orang Dulu kan gitu. drummer ada band. Iya tahu gua. Drummer ada band. Waktu itu juga pernah main di Afgan, men. Oh. Gue waktu itu berhalangan temen gue yang megang kan AB tuh, yang punya studio ini dulunya. Yang punya nama ini juga sebenarnya Iya, iya. ABBE. Kalau sekarang sudah AB kan. AB. Tahu nggak panjangan AB apa? Apa tuh? Anak Banjarmasin. Idih, sedap. Kan gue dari Banjarmasin. Oke, kita bahas Banjarmasin nanti di belakang. Anak band bisa, anak bandel juga bisa. Anak bajingan juga. Iya kan anak band drummer kan. Enggak bajingan enggak anak band cuy gitu kan. Anak baik juga Anak bisa. baik juga bisa. Kadang-kadang bajingan, kadang-kadang baik. Tergantung waktu aja gitu kan. Iya, Rama juga ada. Oh. Jadi gini, men. Terus yang sumuran lo? Sumuran gua ada drama. Gini, lu dengan kayak gini kayaknya lu udah tahu ya. Ngaku deh lu. Enggak. Gini, men, gua nggak pernah mau cerita soalnya. Gua nggak pernah Dia mau gila cerita. ya. Lu udah tahu ya? Lu nuduh lu dia lu. Enggak. Ya, gua nuduh. Lu udah tahu ya? Enggak, Lu setengah gini, tahu lah. Karena gini, orang yang Favorite pancing-pancing. musisi siapa sih enggak ngasih tahu ya kan? Gua tuh tong sampahnya anak-anak band, men. Gini, sumpah demi apapun, gua nggak pernah ngasih tahu itu sama orang-orang. Oh iya, tapi ada beritanya gua. Gue Gokil tahu ya. dari siapa sih? Gila Lodeng aja Bani nanya ke gue nggak Gila pernah. lu mengalahkan drummer top lu. Gila lu. Wah, parah lu. Gila. Oke, pertanyaan gua gini, udah Ya itu. gue sebut satu nama tadi ya, Iya, si Rama Muktio. Hmm. Karena gue juga ya berhubungan baik sama Dede Legend. Nah, Duh. 8 orang termasuk Rama Mukti. Kenapa Noah pilih lo? Gini, nggak tahu. Sorry. Sebelum pertanyaan lu, gue nggak tahu semuanya karena ada beberapa hari, men. Ada yang udah audisi duluan gitu. Drummer gue juga dia posting di Instagram dia kok. Drummer Easy Tiger. Siapa? Gantiin gue di Afgan juga malah lebih sering tuh. Siapa namanya? Drummer Easy Tiger. Aldi Abutan. Oke, dia ikut. Dia ikut, bahkan dia upload di Instagram dia main lagu Hidup Untuk Memati Tanpamu. Bagus. Pas gue lihat udah jiper aja, wah kayaknya dia nih keterima. Itu makanya gue ngobrolin sama Iqbal kan. Iqbal juga tahu tuh di podcast gue sama dia. Dia juga lihat, wah ini keterima nih kayaknya. Dia juga soalnya sempat di calling dia. Oh. Si Iqbal. Oh, Sempat di Iqbal. calling ke audisi. Tapi yang gua maksud bukan Iqbal sih tadi. Oh. Ini Yo Iqbal ya. Iya, Tapi iya. yang ikut juga ada namanya Iqbal. Iya, Iqbal ada. Maruli. Iya. Makanya gue bahkan dia sering gantiin gue, anak Bandung juga. Oke. Tapi gue tahu ya. Lu jangan. Gua pakai kacamata, lu kenapa sih? Lu jangan mancing-mancing gue berantem sama orang deh. Oh, enggak. Gini, men. Udah terlalu banyak yang sepanjang berantem. karir gue tuh nggak pernah ngajak berantem orang. Tapi diajak berantem sering Gua kayaknya. gak ngajak berantem. Cuman lu kok bisa menang gitu. Enggak, gini, Ya udah, gini, pertimbangannya nggak ada yang apa? menang. Pertimbangannya Noah apa? Lu tahu enggak waktu Gue itu nggak tahu, milih lu tanya mereka lah. Oh, enggak tahu. Lu misalnya ajak. Masa lu nggak pernah kayak sok-sok nanya, "Bang, kenapa sih gue yang Enggak. dipilih?" Kan peres-peres gitu Emang kan. gue lu. Anjing. Kan gue nggak ikutan kayak gitu-gitu, enggak. Udah lah, dari gini. Dari dulu tuh ya, gue tuh banyak sering denger konflik-konflik yang terjadi di dunia musik Indonesia ini. Seriusan Gue tuh gue. biang kerok berantem. Banyak gue denger, men. Maksudnya gini, gue tuh ngelihatnya, aduh kayak bocah ya berantem kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi kalau rebut-rebutan job. rebutan jam, sering gue dicap apalah kayak gitu. Gue tahu dong dari orang. Cuman gue nggak pernah balas kayak gitu tuh. Seru aja ketika ngelihat ada yang berantem ngakak kayak gitu. Contohnya kayak gini deh. Gue dari dulu pernah gue digantiin sama drummer siapa kayak gitu. Alasan lebih jago main gospel, chop-chopsnya lebih ini. Gue nggak baper kayak gitu. Ya santai aja, ya punya hak dia dong kayak gitu. Misalkan gue digantiin lebih cocok. Sampai sekarang juga kayak misalkan, yuk tanggal sekian nggak main dulu ya. Artisnya request nih drummernya si siapa kayak gitu. Yang jago chops. Jago chops gitu. Ya udah. Emang gue bisa apa? Ya iyalah,
rezeki udah ada yang ngatur, Iya, bro. tapi kadang ada yang Tapi nggak lu harus ada yang nggak terima kayak tapi gitu loh. tapi dengan kayak gitu gue mau tanya deh, lu jadi latihan chops gak? Biar Gini, biar lu nggak digantiin gitu. gue tuh sebenarnya pengen banget nih, ini gue curhat sedikit deh, kan muncrat deh. Muncrat lagi over musisi. Ngobrol Nanti sisi, muncrat. muncrat. Gimana? Makanya dari tadi kita julid ya. Kayaknya obrolan kita tergantung ini. Nah, muncrat. Iya. Sekarang gue Oke, cerita. curhat. Jadi tuh kadang gue pengen banget main jadi drummer yang gue stay sama gue. Gini deh, gue main di Noah. Gue pengen murni jadi drummer band kayak gitu. Yang gue ya drummer band gimana sih, punya ciri khas, ngulik sound apa dan segala macam. Tapi kadang nggak bisa, men. Kadang tuh pengen gue, maksudnya kayak satu ketika gue terima job tawaran session apa dan segala macam, materinya udah mengandung unsur-unsur chops di situ. Kalau gue nggak mainin itu ntar dibilang ikutin kayak gini ya, chopsnya Biar kok asik ya. ngulik. Jadi mau nggak mau. Benar. Jadi session itu kan gini, plus minusnya ya. Plusnya adalah lu bisa terima banyak terima banyak job dari, ya kalau lu main lu bagus, kalau lu dipercaya banyak orang, lu main sama A, B, C, bahkan lu sehari bisa 3 kali tuh, bahkan bisa 5 kali kayak Bani. Lu bisa jadi mega job, lu bisa jadi giga job, apa dan segala macam, apalah istilahnya kayak gitu. Tapi kekurangannya adalah lu nggak bisa jadi diri lu sendiri. Lu harus bisa jadi lu jadinya jadi drummer ya yang sesuai pada saat ya. itu. Sekarang apa? Si Sanip tuh di Sanda Singgih main bass. Dia komen kan masalah drummer apa dan segala macam. Walaupun pada sekarang arahnya sama Komen semua. apa tuh? Gue lupa dia waktu itu gini. Ada orang yang notice dia ngisi bass di jingle sebuah iklan. Oke. Seneng juga ya, karena menurut dia bass itu untuk bisa stand out, bisa ciri khas itu agak susah gitu loh. Karena bass kan bunyinya dem Ya. gitu. Tapi lu susah untuk nyuri perhatian orang Iya. dengan bass. Beda sama drum. Low frequency juga, Iya. benar. Low frequency. Iya. Jargonnya bagus tuh. Kan Lu menunjukkan jadi kalau lu nggak- musisi beneran. Gak kedengeran kan. Maksudnya Iya. nggak terlalu kedengeran Iya, lah. Iya. Kalau drum kan gampang. Kita kan udah nyuri perhatian. Walaupun sekarang arahnya sama semua katanya. Gue setuju. Arahnya sama semua apa? Chops. Gospel. Iya. Kayak gitu. Susah mainin yang Jadi identik lu yang lain kayak jago gitu. harus ngechops gak sih? Iya, itu gue sebel sih kadang. Iya Gue nggak sih? sebel tapi gue ngikutin gimana tuh. Ya karena lu tuntutan. Iya, Tuntutan. Lu kayak dikasih gitu. lagu yang ada chopsnya, lu kan harus ngulik. Iya. Nah, alhamdulillah gue tuh sekarang ada di 2 dunia ya. Dunia session dan dunia band. Nah, gue bersyukur banget nih. Gue sampai sekarang jadi audition Noah karena apa? Gue tuh ngefans banget sama Coldplay, ngefans banget sama ya pokoknya Band-band yang kayak pop, gitu. rock, apalagi British kayak gitulah dan segala macam British kayak ya? gitu. Iya, British gue bilangnya. Ya walaupun sekarang ini juga modern juga. Mereka produsernya inilah. Pokoknya ngikutin zaman. Jadi gue sebenarnya kadang main pop chops gitu pusing, men. Karena apa pusingnya? Ketika lu ngelihat yang lebih jago, anjir nih, Jiper karena ya. lu sama gitu kan. Kecuali lu bikin sesuatu ya nggak ada tuh lebih jago. Ya gue lebih, ya yang lu bikin genuine gitu, yang lu bikin Iya. musik yang lu bikin ya cuman lu doang. Kalau chops kan ngelihat sekarang muda-muda drummer. Wah, Umur 10, umur 12 Kacau. tahun gila chopsnya. kacau. Itu Gedenya mau jadi 4 apa SD, tuh? 3 SD. Gue lihat tuh, gila ya bisa main Dia kayak belum gitu. tahu dunia, belum tahu overt musisi kayaknya tuh kan. Iya, dia belum tahu kerasnya nggak dibayar. Langsung nggak mau jadi musisi, Pak. Saya mau jadi komisaris. yang dia follow masih drummer-drummer Iya. luar negeri Dia belum yang jago tahu chops, belum tahu dia Bajingannya jadi musisi. ya dia belum follow Holy Wings, dia belum Ya. follow Kenapa harus ya salah satu kafe Iya, gitu iya. kan, Yang salah gede satu ya. kafe yang Iya, gede. betul. Gua nggak tahu ada masalahnya apa enggak. Enggak. Enggak, bagus. Ya, aman. Pokoknya jadi bisa gue bilang lu nyaman nggak main band? Lu kan di Noah kok nahan banget ya? Gue lihat Iya, gue nyaman banget, men. Gue suka, men. simbal lu dikit. Simbal dikit sebenarnya karena mahal simbalnya. Jadi lu ngomong kayak buat apa banyak-banyak nggak gue pukul juga karena lu nggak bisa beli gitu ya. Jangan gitu dong, tolong brand simbal mau apa? Langsung Itu sebut. Oh, iya, iya. itu iya. Tapi di satu sisi gini, karena ini di muncrat, gue selalu ambil sisi-sisi yang sebenarnya nggak gue ini. Itu bener yang gue udah utarakan. Gue tuh malah pusing kalau simbal banyak. Gue Iya. kepakainya segini ya udah cukup segini aja. Splash aja lu ambil dari DTX kan? Iya, nggak modal banget ya. Tahu lagi lo, Tahu. Karena Splash gini, 800.000 dia ngambil dari Iya. DTX lu. tinggal preset aja, Iya. download, gratis. Bener. Untung gak real drum lu. Gitu dengerin. Itu satu bener. Tapi di satu sisi lagi karena sama lu sekarang another ininya, maksudnya ya gue kadang sayang aja simbal beli mahal-mahal dihancurin. Nyadar gak sih?
Iya, iya. Simbal adalah alat drum yang lu beli mahal-mahal cuman buat dihancurin. Kok hancur? Lu mainnya berarti kekencengan. Iya, mukulnya harus gini. Iya. Wah. Lu harusnya kayak halus gitu lu set. Nggak kayak ada gitu. namanya kalau gini. Lu simbal lu nggak pecah-pecah, lu jarang manggung berarti. Gua kan bukan drummer. Job lu kecil, job lu dikit berarti. Anjing. Ini gue suka nih. Bagi yang bilang Cuman di muncrat, nih anak belagu. lu simbal mukulnya nggak bener ya. Lu kok Kalau di podcast lain berwibawa banget, di sini kenapa bar-bar banget? ya gue mengikuti Oh, ini iya. aja. Iya. Lu kenapa simbal lu robek? Salah lu mukulnya. Enggak lah, job gue banyak. Anjing, gua suka. Anjing gue dulu deh, statement ya. Lu kenapa? Ntar gua Ini highlight ya. followers gue jangan nurun Ntar dong. anjing lu jangan kayak gitu. Lu gini. Yuk, simbal lu udah pecah ganti kek. Gua udah ganti berapa kali, pecah-pecah juga ya, job gua banyak. Anjing. Bener. Sama kayak buku ya. Kalau buku itu rapi artinya nggak pernah Nggak pernah dibaca. dibaca. Gue Iya, kesel bener. makanya kalau dosen-dosen bukunya kok buku tuh harus rapi. Ya nggak pernah dibaca dong kalau kayak gitu. Oh, Sama juga iya, simbal. bener. Gitu. Seru nih berarti. Oke. Alasan lu masuk Noah nggak tahu, tapi yang gua tangkap di sini lu senang ya bisa Gue dari dulu ngefans. bisa bermain dengan dua karakter sih kalau menurut gue lu sekarang. Iya. Karena lu beda lah di session di Afgan, di Rosa sama lu main di Noah tuh Iya, jelas seru jauh banget. berbeda. Seru banget. Ada yang julitin lu gak sih, men? Julitin gua. Kalau lu di Noah harusnya lu bukan lu yang di Noah gitu-gitu. Oh, netizen. Kalau banding-bandingin masih sampai sekarang. Sama siapa? Drummer Reza. gitu. Sahabat Noah ada aja tuh yang dari dulu. Ada yang gini. Gue tuh dari dulu tuh sebenarnya santai sama komen-komen netizen tuh santai banget. Gue baca, kadang gue nggak hapus kayak gitu. Oh iya. Gue liatin aja tuh. Lu balas enggak? Nggak gue balas juga. Oh. Akhir-akhir ini aja gue kadang suka gue hapusin satu tapi kalau kayak gitu kan nggak akan habis-habis. Iya, iya. Ada yang suka bandingin, nggak cocok, yang cocok Reza, pada segala macam, ya udahlah kayak gitu. Ya pasti ada sih. Ada aja. Pasti Cuman ada. gue santai sama kayak gitu. Ada yang nggak tahan juga, ada yang nggak kuat. Malah dulu bokap gue tuh, nah itu lihat deh komennya gini. Oh jadi bokap lu Iya, bokap gue kan nontonin gue di YouTube. Udah biarin aja pak, kayak gitu. Nah, tadi AB Studio balik lagi. Gila, Anak Banjarmasin. Iya, anak Banjarmasin. Enggak, lu enggak usah julitin gua. Enggak, ini canggih banget pakai iPad. Enggak, ya studio aja minjem lu sok canggih. Gua mau nanya deh. Ya. Lu kan bisa dibilang anak rantau ya. Kita Yes. ngomongin Noah udah, nanti Yeah. kita ngomongin lagi kapan-kapan. Intinya gua udah tahu lu dipilih Noah karena lu caper sama dia gitu. Jadi Karena paling prepare aja sih. prepare. Gua harus mengakui. Bahasanya prepare ya. Ya, gue tuh Oh, iya. dari dulu prepare. Jadi kalau misalnya lu mau main sama siapa, gue juga pernah share di mana ya, di sama Bani atau siapa ya, gue share loading ya, kayak manggung sama Agnes, ya gue kulikin tuh. Noah juga gitu kan waktu Jadi audisi. maunya well prepare lah Gue ya. kulikin 21 lagunya, walaupun pas audisi Cuma dipakai satu. nggak ada di 21. Wah, mampus. Oh iya, lupa gue. Untung gue hafal lagunya kayak gitu. Oh, Gue prepare aja sih. Jadi dimanapun kalian harus prepare. Tuh. Kadang kesempatan itu datang kita nggak tahu kapan. Meskipun lu nggak diterima pun gak usah mikir ke situ dulu ya. Jadi Iyalah, prepare aja. Lu harus prepare. kalau lu nggak diterima di Noah, lu baper gak karena udah prepare segitu banyak? Gue sedih kalau sedih. Gue Sedih. ngebayangin sih kalau gini, bokap nyokap gue tahu juga gitu. Gue ngebayang, aduh kalau nggak diterima kayak gimana kayak gitu. Karena kan apa ya, waktu itu kan kayaknya gue yakin sih semua anak-anak session tuh nggak ada yang nggak mau jadi anak band. Bener. Iya kan, anak band itu risikonya kan tinggi banget. Either lu sukses atau lu manggung di kafe lagi. Iya. Itu doang Cuma di pilihannya. kafe lagi. Intinya tapi lu tetap bermain musik. Iya, gua Cuman tetap ya bermain. panggungnya beda. Yes. Gitu. Kayak gitu. Jadi gue ya seneng aja kalau waktu itu nggak diterima pun ya sedih pasti kayak gitu. Alhamdulillah sih sampai tapi lu nggak sekarang. diterima Noah juga job lu udah banyak ya. Pasti. Salah gue salah. Oke, Noah kelar. Nah, balik lagi Amin, pertanyaan amin. gue tadi ya. Anjir, gue jadi kayak bukan diri gue. Ini emang podcast gue buat orang ria sih, buat orang ria aja. Memang isinya. Jadi kalau lu nggak ria nggak bisa di sini. Lu kan anak Banjarmasin nih. Yes. Ya, itu banyak banget. Ada beberapa yang chat gue, bang, gue anak daerah. Ya. Nah, gue mau nanya, kalau misalkan ke Jakarta, Yes. itu gue udah pasti bisa sukses nggak sih? Maksudnya gue, ya, gue mau nanya, lu sebagai anak Banjarmasin, kenapa lu harus ke Jakarta buat lu bisa sukses? Apa di Banjarmasin itu nggak cukup ini fasilitasnya atau apanya gitu? Kalau misalkan gini. Banjarmasin, gue nggak mau Banjarmasin ya. Kalimantan ya. Oke, Karena kan Kalimantan. pasti ada yang dari Samarinda, ada yang dari Balikpapan. Ya. Iqbal dari Balikpapan kalau nggak salah. Iya, Atau iya. Samarinda gue lupa. Palangkaraya banyak kayak gitu. Mungkin kalau di luar Jawa Bali kayaknya harus tetap ke Pulau Jawa sih kalau kata gue.
Karena kan sekarang kan banyak juga musisi-musisi yang sukses dari Bandung. Iya. Produser kayak Ari Renaldi, produsernya Yura, produser siapa? Bahkan sekarang ada yang dari Bali kayak gitu. Iya. Mereka masih bisa. Tapi yang dari luar Jawa Bali ini gue masih belum lihat nih. Kayak gitu. Mungkin dari Kalimantan atau mungkin dari Makassar atau dari Medan atau dari mana kayak gitu berkarir kayak gitu. Apakah mereka harus kesini juga? Gue rasa mungkin iya sih kayak gitu. Paling atau mungkin gini, lu skop musik itu kan luas banget ya. Manggung offline atau sekarang jadi produser atau sekarang jadi bikin jingle apa dan segala macam. Kalau lu mau jadi session lu nggak mau harus ke Jakarta kayak gitu. Tapi kalau lu sebagai produser musik sekarang kan udah mulai zamannya tuh kerja by Digitalan ya. email. Bahkan anak-anak sekarang mastering dari luar bahkan kayak gitu. Betul. Kayak gitu. Tapi kan ya modalnya satu, orang harus tahu lu dulu, harus tahu project lu. Kalau misalkan lu mixing, lu produser musik apa dan segala macam kan produknya kan intangible ya, musik kayak gitu ya. Lu bisa kirim melalui email dengan menggunakan sosial media. Sekarang harusnya yang di luar Jawa Bali itu udah bisa kayak gitu. Tapi sebagai tapi ya nggak lebih sebagai produser musik, bukan player ya. bukan player gitu. Oke. Kalau dia mau player berarti memang harus ke kota yang ya lu Ya, showbiz ya. lu sebagai session harus ke sini. Atau mungkin sekarang ada beberapa tapi yang udah punya nama ya. Misalnya kayak Pusakata kan sekarang kalau saya tinggalnya kan di Sulawesi kan. Entah di Makassar atau di gitu. mana. Dia tinggal ada di sana. Dia, Rio Febrian ke sana di Jogja malah. tapi dia artisnya men. Ya, bukan itu session. dia artisnya. Tapi kalau ngomongin lu sebagai session player, kayak harus deh lu ke sini. Nah, langkah pertama lu, sorry gue potong. Langkah pertama lu kalau nggak salah itu lu sebagai kru. Tapi lu sambil kuliah ya? Iya, sambil kuliah gue sebagai kru. Baru aja kemarin ada di Podjam Nyong Webs. Itu bos pertama gue tuh. Oh, lu kruin dia. Iya, ngekruin dia. Gue benar-benar Bung sosok ini beta mau ini nih. Anak Banjarmasin Bang Bung. Kayaknya semuanya Bung. Iya. Baru dibahas sama si iya. Kemarin Boni bilang musisi Cuki Maya apa sekarang enggak ngomong kayak gitu, dia bilang kayak gitu. Ngomongnya beta Bang Bung. Semuanya jadi orang Ambon nih. Jadi berarti memang harus dari kru dulu ya? Enggak juga. Tapi kebanyakan kru. Ada yang marahin gua jadi kru malah. Ngapain sih lu jadi kru? Lu kan bisa main musik. Lu ngerendahin diri lu sendiri. Nah, setiap orang punya cara masing-masing, Min, gitu. Setiap orang cara masing-masing. Ada yang nggak setuju kalau gua misalnya gue jadi kru nih. Ya lu nggak mesti jadi kru lah. Lu bisa jadi main musik, lu kan udah punya ini. Kayak maksudnya di mata dia jadi kru adalah rendah kayak gitu. Cuman balik lagi setiap orang itu punya caranya masing-masing dalam memulai karir. Kalau gue sebagai kru gue nggak masalah. Toh gue nggak mau jadi kru, tapi kru adalah media gue untuk bisa kenal sama musisi lebih banyak lagi. Oh, waktu itu gue jadi krunya Pasto sebenarnya. Krunya Pasto. Drummernya Nyong Webs. Gue sebagai kru drumnya. Ikut tuh pertama kali gue ke Bali tuh gue jadi kru. Pasto manggung di Hard Rock Bali. Pertama kali gue ke Bali itu sebagai kru drum Nyong Webs. Alhamdulillah Nyong Websnya waktu itu aktif lagi Sen Loko. Posisi drum kan kosong. Masuk gue. Lu nggak ikut nyongko Sen Loko? Enggak. Tujuannya kan gue mau jadi kru. Pas ada kosong gue masuk. Itu tujuannya sih sebenarnya. Ini kan kita bisa belajar ya. Dari Noah tadi kita bisa belajar cara masuknya seperti apa. Sekarang ya tapi bagus sih. Tunggu posisi kosong ya. Jadi jangan tiba-tiba lu salib bos lu, jangan. Planning boleh men. Planning itu boleh. Jadi gini. Benar. Sah-sah aja dong. Justru kalau lu impi lu cuma jadi kru ya ngapain gitu kan. Sah-sah aja. Lu sekarang mau gini. Lu punya band nih. Belum punya job reguler. Lu punya band kafe, lu belum punya reguler di kafe. Lu satu band main aja ke kafe-kafe nggak ada masalah kok. Lu nontonin tuh bandnya satu kafe, lu liatin, lu kenal sama manajernya, minta kontak, lu ngejam. Tapi lu ngejamnya satu band nggak ada masalah. Ini salahnya di mana? Ini dia marahin gua kan jadinya gua sering post itu soalnya. Lo salahnya di mana? Sekarang gua nanya. Nggak ada sih. Nggak ada kan? Nggak ada sih. Suatu saat lu ngejam, ternyata lebih bagus sama home bandnya. Terus home bandnya, manajernya minta kontak sama lu. Terus yang salah ketika minggu lalu bandnya dipecat. Nah itu, aku baru mau bilang. Loh, yang salah apa? Nggak ada. Mungkin caranya kali ya. Gue nggak tahu ya. Gue sharing sama lu. Caranya orang lebih bagus kok. Iya, cuman caranya lu jangan main di slot band yang dipecat itu. Nggak ada. Selama lu bersaing dengan kualitas, nggak ada yang salah men. Gitu ya. Kecuali lu sogok nih manajernya. Minggu depan audisi band dong. Ntar gue kasih setiap manggung kalau ada duit 10%, 20% itu salah.
Itu salah. Tapi kalau lu bersaingnya secara sempurna, itu main persaingan, men. Berarti menurut Rio Alif itu sah-sah aja guys. Sah-sah aja. Sah-sah Di aja. mana salahnya? Coba kalau Berarti- misalkan ada orang nggak setuju, kasih tahu ke gua di mana salahnya kayak gitu. Tuh, colong ya. Gue kan hanya Iya. menyampaikan. Lu jangan marah-marah ke gua dong. Iya, Itu mereka beneran. hanya menyampaikan. Jadi ya intinya sah-sah aja. Berarti kalau lu nggak mau lu didepak, jangan kasih band ngejam. Iya. Jadi kalau ada band mau ngejam, lu berberapa seband? Enggak. Udah lu duduk aja gitu. Iya, atau lu mainnya medley semua. Nggak ada jeda ya. Nggak ada jeda. 15 menit sambung Lu kasih- sambung. Sinaran sambung oke. ke berharap tak berbisa. Kan sama-sama disco tuh. Oke, Bang. Itu tadi kalau gue sih nangkapnya gini ya. Kenapa lu jadi kru? Kenapa lu jadi kru pada saat itu? Karena media itu belum seperti sekarang. Ya, pada saat lu jadi Iya. kru itu orang itu masih buat nunjuk, buat cari jalur itu harus memang dari kru kan. Susah. Kalau sekarang lu ya sosmed, lu Ya. lu ngepost apapun di Instagram tanpa harus dari kru lu bisa diajak kan. Lu cover aja orang pada nonton. Pada saat nonton. itu zaman Twitter ya. Mm-mm. Belum ada Instagram ya. Iya. Iya, zaman Twitter 2010. Jadi bingung men, gue bener-bener gue tuh motor otak tau. Waktu gue jadi kru tuh gue berpikir gimana caranya ya gue bisa main ya. Gue ini dulu gue ikut festivalan men di Banjarmasin tuh the Ya, best gue drum cerita. apa dan segala macam ya, drummer cilik lah kayak gitu. Mhm. Once lu pindah ke Jakarta dari bawah men, dari nol bener-bener nol. Kalau ada minus tuh, Hmm. bener-bener dari nol. Apa ya maksudnya, kayak ini agak feedback ya, aduh ini sedikit memalukan abis studio nih, tolong high-nya dikat dikit ya. Tolong. Tuh operator, aduh, naik gaji ya besok. Iya. Nggak, ini dikit doang, langsung diatasin. Oke, Nah, mantap. jadi kayak ini terlalu mendem tapi nggak, high-nya Gua kira mau dikit-dikit ngomong nggak. apa. Cek. Masih terlalu Oke. mendem. Oke. Bingung, jadi mikir muter otak tuh, strategi tuh apa kayak gitu, apa ya kira-kira ya, udah jadi kru. Jadi kru itu satu-satunya cara untuk gue bisa kenal. Gue bilang kan gue soundcheck nih kalau jadi kru, ya udah pamer skill di situ. Iya benar. Nggak ada cara lain. Lu harus lewat situ. Iya main, oh yuk lu bisa main ya kayak gitu. Ada juga yang mau udah tahu gue drummer, ada yang belum tahu, dikira gue kru beneran. Tapi kru sekarang harus bisa main lah. Iya, Maksudnya dari dulu juga begitu. Lu Kru- cek sound nggak bisa main. krunya Noah satu misalkan satu orang satu kru ya, Heeh. bisa semua main. Jadi kalau Noah nggak bisa dia tuh yang manggung. gue pernah digantiin nama kru gue. Serius? Iya. Main sama Noah? Iya pernah. Pernah Di- digantiin. itu gantiin karena lu nggak pernah. Karena latihan sih. Oh, lu nya nggak Kalau bisa. manggung lu lupa. Kalau latihan sering gue, misalnya gue lagi nggak Berhalangan lah. berhalangan digantiin dulu latihannya. Pernah kayak gitu. Jadi sekarang, nah spesifik, maksudnya standar kru sekarang semakin tinggi juga ya, semakin harus bisa ngegantiin, terutama touch-nya dan segala macam. Kayak gitu. Jadi alasan gue dulu jadi kru tuh emang pada saat itu lu bagus banget nih ngangkat apa? Waktu itu belum ada media-media kayak sekarang. Jadi susah buat untuk Oke. menembus jebret kayak gitu Langsung sampai jadi gua- session. Itu susah. Nah, pertanyaan gua saat ini nih. Ya. Kalau lu menjawab pertanyaan DM dari Overhead Musisi tadi, Hmm. gua musisi daerah, gua ke Jakarta. Ya. Apa yang harus dilakukan? Oh ya, kita menyimpulkan ke sana lagi ya. Iya. Yang harus dilakukan kalau musisi daerah, lu harus pilih satu goal dulu. Lu mau jadi apa? Itu paling penting. Karena musisi itu kan pekerja musik ya. Lu mau kemana dulu? Itu harus ditentuin. Lu mau jadi session player kah? Lu mau jadi produser musik kah? Lu mau jadi lu mau jadi jingle maker? Orang yang bikin jingle bikin TVC Iya, atau iya. apapun, atau lu mau jadi audio engineer, sound engineer, itu kan musisi juga. Iya benar. Banyak sound engineer yang musisi. Goalnya harus dipilih dulu. Satu, lu kalau jadi session player, mungkin persyaratan satunya lu harus Jakarta. Lu harus ketemu dulu sama teman-teman musisi di Jakarta lah kayak gitu. Karena kalau mainnya bagus pasti dapat tempat, men. Pasti itu. Karena apa? Jumlah musisi banyak, jumlah artis banyak. Jumlah session itu nggak sebanyak jumlah artis sebenarnya. Apalagi lu kotakin lagi yang session yang ya apapun itu punya nama lah, yang standarnya udah oke, yang maksudnya ready kayak gitu ya. Maksudnya ya. gue tanpa mau mengkelaskan musisi, tapi sekarang itu banyak banget kayak suatu ketika nih Java Jazz deh paling penting. Java Jazz itu paling susah nyari, pas lagi Java Jazz susah nyari drummer, semuanya main di Java Jazz. Iya. Kayak gitu kan. Betul. Si A bisa nggak? Yo dia main Java Jazz. Semua orang main di Java Jazz.
ada satu artis yang nggak main di Java Jazz, dia harus main di luar kota. Bingung tuh nyari siapa drummer. Drummer paling susah nyari tuh biasanya itu. Drummer atau keyboardist atau apapun itu ya, drummer lah, karena gue paling sering kan. Drummer siapa lagi ya yo? Masih sering ada pertanyaan itu ke gue. Drummer siapa lagi ya yo? Oh, masih butuh drummer ternyata. Kayak gitu. Jadi buat musisi-musisi yang di luar kota, kalau misalkan lu jadi musician player, syarat pertama adalah lu harus pindah dulu ke Jakarta. Itu mutlak ya? Ya, mutlak pindah dulu. Ntar di sini kayak gimana? Ya lu gini, ya lu banyakin kenalan aja dulu. Peluang itu pasti ada, pasti ada. Percaya sama gua, pasti ada. Menyesuaikan sama skill. Ya Sama. gini, session player itu kan sebenarnya lu harus bisa main sesuai apa yang artis mau kayak gitu. Iya, betul. Sekarang kan gue udah bisa kasih clue-nya rata-rata mainnya gospel apa. Ya Gospel berarti lu dan pindah segala ke macam. Jakarta lu harus upgrade juga Ya skill lu lu. harus upgrade dong. Ya maksud gue bukan berarti pindah ke Jakarta Ya. lu bisa langsung jadi session juga kan. Nah, sosial media itu adalah media pendukung supaya bisa gue tahu lu duluan kayak gitu loh. Misalkan gini, oke, gue anggaplah gue Sirio yang dari Kalimantan Kalimantan kayak gitu. baru Gue datang. pindah ke Banjarmasin. Karena sekarang udah ada YouTube, ya gue upload aja main drum gue. Oh, oke. At least orang tahu gue Cover-cover dulu. Ya orang tahu cover gue, orang belum pernah ketemu gue nggak apa-apa. Tahu dulu, pindah ke Jakarta. Kan orang sekarang kan suka nge-scroll kan. Maksudnya video YouTube lihat cover, wah bagus nih. Ada yang ngeliat, wah keren ya drummer-drummer sekarang. Ada yang jiper juga ngeliatnya, wah sekarang udah jago-jago nih kayak gitu. Ketika drummer ke posisi kosong lagi cari drummer, ya udah orang kan kepikiran sama lo. Misalnya sama gue tadi yang ngupload video, udah sini aja bagus kok mainnya, coba ajak latihan. Gue pernah lihat tuh dia. Ya udah pada lihat. Jadi kalau misalkan tujuannya session player, harus pindah ke Jakarta. Kalau misalkan tujuannya adalah produser musik atau apa dan segala macam, lu tinggal upload karya lu ke YouTube. Itu udah paling efektif dan efisien kalau kata gue. Oke, berarti itu kan caranya ya. Itu caranya. Tantangannya apa? Tantangannya adalah gini. Semua hal itu ada tantangannya ya. Tantangannya itu adalah sebenarnya diri kita gini. Pasti banyak saingan, ya. Banyak pasti saingan. dong. Pasti banyak musisi saingan. nambah terus, men. Tapi gue nggak mau menjadikan saingan itu adalah tantangan, men. Saingan itu adalah temen. Drummer-drummer jago jangan dimusuhin, ditemenin, kayak gitu. Tuh ya. Jadi kalau dia lebih jago dari lu, jangan dimusuhin. Temenin. Ntar kalau dia lu nggak berteman bisa, baik nggak bisa teriakan. Gue tahu tuh. Emang cara bisnis itu masih berlaku di semua lini ya. Ya nggak cuma di musik ya, tapi emang udah konsep dasar bisnis seperti itu. Iya. Musuh itu jadi teman, jangan jadi lawan. Dengerin. Itu nomor 1. Tuh. Itu nomor 1. Suatu saat dia nggak rekomendasinya ke lu. Itulah. Tantangannya gini, tantangannya itu adalah diri kita sendiri, bro. Gini, kadang kita kan pindah ke Jakarta. Job pertama kita tuh bisa 6 bulan kemudian, bisa 1 tahun kemudian, bisa 1,5 tahun kemudian. Duit kosan udah habis dong. Iya, biasanya kan model dari kampung, pakai dulu sampai habis karat-karat baru dapat job. Charity lagi. Nah, tantangannya diri kita. Sabar nggak? Kayak gitu. Ada yang balik lagi, ada. Yang balik lagi ke luar kota, ada teman-teman yang udah sampai Jakarta nggak kuat. Oh, banyak temen lu? Ada Setelah teman-teman. berapa tahun mereka di sini? Rata-rata tuh setahun biasanya. Oh, setahun mereka. Ya kalau setahun itu kan jadi kayak udah setahun nih gue di Jakarta nggak jadi apa-apa, gue balik aja. Kayak gitu. Udah setahun akhirnya dapat tempat kayak gitu. Nah, terus misalkan lu udah dapat tempat itu apa? Gue dulu biasa bilang rumah. Ketika lu dapat satu artis nih. Oh, tempat tuh maksudnya itu rumah. Gue udah jadi first call. First callnya ini. Jadi kemana-mana bandnya gue. Siap-siap suatu saat kalian digantikan, jangan marah. Oh, jadi jangan merasa memiliki ya? Jangan merasa memiliki. Iya. Ya? Kalau ada chopsnya yang lebih baik dari kamu, siap-siap Anda. Sekelas Rio Alif aja digituin ya? Ya waktu lu bilang tadi kemarin. Gini. Artisnya mau pakai ini dulu gitu. Gini, itu tuh udah hal yang gini. Jangan baper dengan satu tempat yang mempercaya kalian pada saat sekarang deh. Siapa tahu besok ketemu drummer yang lebih bagus. Gak tahu kan gua gitu. Lu kontrak tapi di gua gak ada kontrak. Oh, jadi misalkan makanya gua bilang besok, dimanapun gua ada sekarang, gua tuh session player, gak ada bedanya, men. Oke. Gak ada bedanya. Cuma lu first call-nya Noah saat ini. Iya, boleh dibilang kayak gitu ya. Boleh dibilang seperti itu. Makanya selama kalian belum nih. Kelemahannya industri musik di Indonesia yang sebagai session tuh kita nggak ada kontrak. Kalau di luar negeri gue nggak tahu. Katanya sih ada ya. Ada. Bahkan mereka sama agent gitu kontrak. Jadi lu dikontrak selama. Kalau sekarang kan nggak ada. Session sekarang by call aja.
Itu kelemahan lo sebenarnya. Nggak ada kontrak. Musisinya pun ya habis manggung dibayar ya. Jebret. Deg-degan. Udah. Makanya pada nggak bisa nyicil rumah. Iya, deg-degan. Men. Harusnya itu tuh di data semuanya. Setiap ada pemasukan di data. Ada kontrak harusnya. Kontrak itu nanti dikasih lihat. Ini gue kerja loh sebagai musisi, ada kontraknya. Berarti musisinya harus punya agent dong. Harusnya seperti itu. Kalau di luar negeri kayak gitu men. Musisi tuh nggak langsung dikontak sama, bahkan sekarang musisinya langsung kontak ke session Iya. player. Harusnya ada agent. Oke, kita nggak usah niru luar deh. Kita nggak usah perlu ada agent deh. Tapi musisi seharusnya, kan sering kan ngeluh kan, musisi kenapa sih nggak dipandangnya sebelah mata? Apa bedanya sama orang-orang kerja di bank? Padahal sama aja. Ada kelemahannya di situ sebenarnya. Oke, bank first grade-nya berapa sih salary? Nggak nyampe 10 juta di bawah kan. Musisi ada yang sampai 20 juta loh. Musisi kafe bahkan ada yang lebih dari 10 juta. Iya ada, bisa. Kalau bank itu kan under PT ya. Under PT dia ada dapat slip gaji. Musisi kan nggak ada kayak gitu-gitunya. Itu doang bedanya. Makanya alangkah baiknya kalau musisi itu, walaupun kalian kafe, kalian session itu kontrak jelas. Gua nggak sebegitunya, tapi gua on the way. Gua pengen terapin itu dalam hidup gua. Ada peraturan seperti itu. Setiap gua main, gua harus ada dong kontrak. Walaupun dari pihak ini nggak ada, lu aja bikin. Tapi barusan lu bilang di Noah lu nggak pakai kontrak. Nah itu dia, gue nggak ada pakai kontrak kayak gitu. Tapi contoh kayak gini deh, itu dia salah satunya yang gue pengen ada kayak gitu. Tapi setiap tahun gue selalu dikasih slip buat keperluan SPT, lu lah ya. buat pajak. Oh buat pajak. Itu bisa jadi bukti ya. Itu bukti buat gue SPT. Apply yang. Iya. Gue yakin rata-rata musisi nggak ada yang apply SPT. Pajak nggak ada yang yakin. Nggak ada. Gitu loh, maksudnya gini, sistemnya tuh sudah ada. Kadang tuh kita nggak diarahin ke sana. Itu tuh penting banget menurut gua. Makanya Dino kan thanks lu dari main gua di maksudnya gue jadi ingat, oh ya di kontrak nggak, di Noah gua nggak ada kontrak kayak gitu. Seharusnya gue bikin kontrak pribadi gua antara gue perorangan ke PT. Tapi di session lain pun nggak ada ya? Nggak ada. Itu harusnya ada men. Supaya musisi itu derajatnya lebih dilihat setara dengan orang kerjaan di kantor. Kita harus ngadu ke siapa nih? Enggak ada. Gimana ya? Pribadi aja ya. Pribadi gini, aja ya. Alangkah baiknya kalau rata ya suatu saat. Tapi sementara ini belum ada, daripada dari kita kitanya ngadu-ngadu sendiri. Jelas. Ya. Ya betul. Contoh siapa misalnya lu punya band cafe sama si cafe apa, Bangsat Cafe tadi. Ya, Bangsat Cafe. Lihat lu punya kontrak. Kontrak itu tuh kan pegangan kita. Pegangan buat grup band. Nah, kalau session player kan perorangan, bikin juga. Nggak apa-apa, paperwork itu penting banget. Gitu. Itu yang menurut gue penting kayak gitu. Nah, balik lagi ke tadi, walaupun kita udah punya rumah, walaupun kita udah megang satu artis, kalian udah nyaman di situ, jangan pikir kalian selamanya di situ. Ada yang lebih bagus di depan. Makanya kalau gua ngobrol sama bintang tamu Muncrat kemarin, lu harus punya backup plan. Apapun itu. Ya. Menurut gua, setuju gua. Ini adalah salah satu backup plan lu nih. Ya. Bahkan pandemi kayaknya ini persoalan utama gue ya. Iya. Jadi kayak ya boleh mengeluh, tapi lu harus berpikir muter otak juga nggak sih? Iya. Banyak banget yang ngeluhin di DM-nya over musisi kayak, men gue kena PPKM, job di cancel semua dan sebagainya. Kita semua sama men. Sekelas lu pun drummer mega job, giga job juga sama, nggak ada jobnya. Bahkan lu bisa bilang ini jadi main job lu pada saat pandemi. Iya. Gitu ya, muter otak balik lagi. Pandemi kayaknya membuat musisi semakin pintar ya. Iya. Untuk melihat gini, satu semakin pintar untuk melihat peluang, semakin sadar bahwa pekerjaan ini ternyata risikonya tinggi walaupun semuanya juga terdampak ya. Alhamdulillah sih teman-teman banyak yang mulai berbisnis, banyak mulai melakukan hal-hal yang tidak biasanya dilakukan lah, kayak gitu. Gue seneng kayak gitu, termasuk gue juga. Gue bikin podcast, gue bikin apa. Keluar dari rutinitas lah ya. Keluar dari rutinitas, ya. Untuk bertahan hidup sih sebenarnya. Kalau lu bisa. Nggak ada bedanya loh sekarang musisi di Jakarta dan di luar Jakarta. Sama. Sih, ngerti kan? Iya, gue paham maksudnya. Paham kan? Nggak ada bedanya. Apa bedanya musisi Jakarta orang jobnya sama-sama ketahan semua? Iya, ini satu dunia. Sekarang kita udah setara. Jadi, nah musisi-musisi yang di luar Jakarta sekarang tuh kalian tidak lebih rendah, tidak lebih nasibnya tidak lebih buruk daripada musisi di Jakarta. Sekarang tuh. Selama punya koneksi internet yang stabil, yang bagus, kalian sekarang punya peluang untuk sama-sama maju kayak gitu loh. Berkarya aja apapun itu. Berkarya aja apapun itu, mumpung lagi sama-sama berada di bawah. Jadi mau Jakarta mau sama-sama bawah ya. Muncrat lagi gua. Enggak apa-apa. Kan memang muncrat. Iya. Jadi harus sama-sama bawah kayak gitu. Oke, nih pemikiran-pemikiran seperti ini tuh gue suka nih karena lu apa ya? Bisa gue bilang
musik itu lu lakukan dengan cara-cara berbisnis ya. Kalau Iya. gue sih mikirnya gitu ya. Ya, Musik is business. Jadi pendekatannya ya, pendekatannya dengan kayak gitu kan. Yes. Nah, oke. Ngomongin bisnis. Kalau yang tadi itu pesan-pesannya udah nyampe ya untuk Iya. musisi-musisi luar Jakarta ya. Hmm. Lu kan karir lu lagi nanjak-nanjak ya waktu itu ya. Nah, pertanyaan gue nih, kok lu kepikiran buat S2, men? Wah, tahu nih. Iya Kok kan? kok lu Jadi tahu sih? tahu gua, lu tuh S2, kuliah lu S2 kan. Ya, Di saat anak-anak band itu nggak pada selesaiin kuliahnya, Mm-mm. mereka lebih milih ngeband aja tuh, Ya, ntar nggak kepake pendidikan gue sebenarnya. Lu ya, ya, malah, ya. lu kan lagi banyak manggung kan pas Iya, S2. iya, iya. Gue gila men. Jadi S2 tuh masa-masa kayaknya gue berdarah-darah deh nyelesain karena S2 gue juga nggak main-main kan. Di Prasmul Hmm. which sangat susah. Masuk aja gue tes sekali gagal, tes lagi masuk. Susah banget men. Dan 2 tahun Lebih harus susah lulus. dari masuk Noah ya. Lebih susah kayaknya. Audisinya 2 kali itu. Iya. No 2 kali. Gue sekali gagal. Oh Sekali. iya. Sama-sama 2 kali sih. Gini. Jadi pada waktu itu ini sedikit bocorannya. Gue udah mau gantung stickman sebenarnya. Oh ya? Ketika gue udah beres Serius? kuliah S1. Jadi gini. Ketika gue tuh manggung lagi gila-gilanya deh banyak-banyaknya. Iya. Gue sempet ngerasa gini, ngapain lagi ya? Kayak gitu, kayak gini-gini doang nih, kayak gitu. Manggung, bandara, pulang, manggung, dapat job, abis kayak gitu. Waktu itu juga belum married ya, masih single ya. Jadi kayak Masih bajingan ya. enggak lah gue Oh, bercanda. Gue dari dulu tuh Celetukan gue emang kurang ajar. gini, gue sempet ngerasa ngapain lagi kayak gitu loh. Iya. Main musik tuh kayak gini, udah kayak gini aja kayak Gitu-gitu gitu. aja gitu. Kayak gini aja, penghasilan gue ya nggak kecil, Habis-habis juga. habis-habis juga kayak gitu. Nah, gue mau kerja deh kantoran. Wah, ini belum ada gue obrolin nih. Gue mau Gokil. kantoran. Cuman IPK S1 gue tuh rendah, di bawah 3. Karena gue nyelesainnya juga seriusnya di akhir doang. Skripsi doang. Itu kebantu karena gue skripsi udah serius tuh. Pertama kalinya gue masuk perpustakaan ya waktu skripsi dapat A tuh, A minus lah. Itu yang nolong. IPK-nya 2, juga, gak sampai 3. Gue nggak bisa masuk kantor ya? dengan manajemen trainee kan minimal kan 3, 3, dan segala betul. macam. Satu-satunya cara adalah gue ikut S2 memperbaiki nilai. Jadi ending IPK-nya tuh bagus. Diambilnya yang S2. Ngambil S2. Nah, terus S2-nya juga gue nggak main-main kayak gitu kan. Gue biaya sendiri men. 100% itu gue dari hasil manggung gue sama Afgan. Oke. 100, gue sebutin angka ya. 120 juta. Semua biaya S2 lo. Itu dari hasil manggung gue sama Afgan doang. Cuman Afgan doang. Yes. Itu gue nabung. Cuma Nabung gitu bener-bener. Gini. Intinya apa? Itu tuh nggak nyampe. Cuman beberapa tahun musisi tuh banyak duitnya. Kalau mau nabung banyak. Gue 120 juta itu dari Afgan doang loh ya. Belum dari siapa. Kayak gitu. Tapi gue nabung bener-bener nggak gue ambil. Gue manggung, gue nggak ambil duit gue sampai terkumpul semuanya. Buat kuliah. 100% nggak ada sepeser pun orang tua. Bokap nyokap gue nawarin, nggak, Pak, ini biar gue juga serius kuliahnya kayak gitu. Terus gue bilang sampai beres. Nah, gue ngambilnya bisnis. Bisnis, kan, manajemen. Fokusnya di finance. Nah, bisnis kan. Di situlah gue ketemu namanya kuliah entrepreneur, apa dan segala macam. Kuliah itu juga yang ngebuat gue untuk nge-cancel ngapain gue kerja kantoran nih. Mending gue bikin kantor kayak gitu. Mending gue bikin bisnis yang gue mempekerjakan karyawan. Risikonya lebih tinggi. Cuman kalau lu goal, dapatnya juga lebih gede kayak gitu. Bener. Itu dia men. Jadi karena jadinya kuliah S2 gue tuh tadinya karena gue udah nggak mau main musik lagi. Gue pengennya kerja di kantor. Gue masuk kuliah yang malah ngecuci otak gue untuk gue ngapain gue kerja kantoran. Untung lo ambilnya bisnis ya. Untung nggak bisnis. Ya. Dan kalau gue kerja kantoran, yang misalkan gue manajemen trainee yang bagus lah, maksudnya jenjang karirnya bagus, gue pasti dikirim keluar kota. Iya pasti. Apakah gue sanggup keluar kota? Kalau lu udah di Jakarta, lu pasti udah nyaman banget kayak gitu. Dan alhamdulillah gue ketemu istri yang dunianya mirip ya. Istri gue kan syuting, ya sama-sama di dunia hiburan lah kayak gitu. Ya udah sama aja sekarang kita. Jadi kayak ya udah kamu kerja di sini, aku kerja di sini. Kita sama-sama menikmati lah dunia kerja di hiburan itu kan menarik ya. Nggak sedikit tapi menarik aja sih kalau kata gue. Mirip sama dunia bisnis sebenarnya. Passion lu sih. Enggak ya dari income dulu deh, nggak fix tiap bulan. Kodong naik, kodong turun, kadang naik turun. Cenderung pengeluaran kita pekerja seni hiburan itu
cenderung tinggi. Iya. Pengeluarannya cenderung tinggi. Lebih Sedikit-sedikit. besar daripada income sering. Yes, sering banget. Heeh. Sering-sering apa-apa kita nongkrongnya aja yuk, nongkrong di coffee shop, nongkrong di apa. Sering terus ini nih, penyakit pertama nih. Nyicil sesuatu. Itu tuh bahaya tuh. Gua aja sekarang lagi program untuk Lunasin. jadi gini. Good gua, GOOD. Get out of debt. Jadi gue lagi hidup tanpa hutang dia. 3-4 bulan lagi gue udah beres dari hutang gue. Semua apapun itu, termasuk cicilan-cicilan apa-apa dan segala macam. Banyak loh musisi yang beli alat, beli apa, cicil aja. Apalagi ada Kredivo. Itu masih mending alat, men. Aku laku kayak gitu. Itu masih mending alat. Alat Jordan. Sepatu. gua gak ngomong ya. Lu yang ngomong. Itu masih mending alat ya kan. Itu lu gila gak sih? Ya, Gila gak sih? Cuman 2,5 juta sih. Gitu. Itu yang paling murah, Bos. Men, Iya. trust me, itu nggak sehat buat musisi sebenarnya. Nggak sehat banget. Lu gak ikut-ikutan. Nggak sehat. Gue Iya. sangat tidak mendukung buat yang kalian pengen sesuatu buat fashion apa dan segala macam. Gini deh, gue nggak menyalahkan beli barangnya. Karena gue juga pencinta barang mewah gitu. Iya dong. Belilah dengan cash ketika lu punya duit. Iya, Ya. suka gue. Misalkan tas apa suka gue barang branded itu gue suka. Siapa yang gak suka Gak ada sih? yang salah dengan Iya. barang branded, tapi bagaimana cara lu belinya kadang yang salah. Dan ini sering di musisi kayak gitu. Mungkin di ATM-nya cuma 1,5 juta mungkin. Beli barangnya 2,5 juta. Gimana caranya? Kredit. Tapi apakah itu syarat supaya mereka diajak manggung? Enggak. Gue masih sering pakai fans aja tuh sampai sekarang. Soalnya di postingan gue Semuanya fans. syaratnya biar dia lu gak pakai Jordan, gak bisa masuk band gue. Itu men, itu gini, nggak semua musisi seperti itu. Ya enggak. Tapi Gue gak bilang kayak gitu ya. Katanya gini, gimana ya bro ya? Gue ngomong kayak gini bukan berarti hidup gue udah paling bener lah. Paling benar. Makanya gue mengakuin, gue sekarang dalam fase good. Gue bilangnya good, get out of debt. Keluar dari segala macam hutang itu bisa jadi hutang ya, contohnya kamera-kamera yang lu lihat kayak gini apa dan segala macam kan hutang investasi. Apapun itu gue sekarang mulai mau stop. Jadi gue prefer nabung, punya duit, beli, beres kayak gitu. Apalagi pandemi sekarang kan. Iya. Mampus tuh yang punya cicilan. Wah, berasa penangguhan Jordan dijual itu. Gue gak pernah sebut Jordan. Jadi yang bilang musisi Jordan dia ya. Gue gak bilang tuh. Gue gak, alhamdulillah gue gak punya Jordan. Jadi gue gak. Fans aja ya. Fans aja murah-murah aja lah gitu. Bini gue sampai marah, fansnya sampai buluk-buluk dulu. Oke. Tapi banyak sih yang gue tangkap dari seorang Rio Alif menilai suatu profesi dan menjalaninya. Iya bro. Kalau gue bilang sih trik-triknya gue dapet. Gitu kan. Dan cara lo menjalani di masa pandemi gue dapet. Karena kita ada di atas stage sih. Kita tuh ada di atas stage, kita dilihat orang, so kita pengen menampilkan sesuatu yang wah. Iya. Bodoh amat yang penting gue kelihatan keren di atas stage. Bodoh amat gue di setelah keluar. Setelah turun dari panggung. Iya, betul. Yang penting gue bisa kelihatan keren di sini, bodoh amat. Kosan gue nggak ada AC-nya. Kosan gue belum bayar listriknya ini. Betul. Mungkin tokennya udah bunyi. Itu tapi masih 2 hari mungkin dia tidurnya pakai lilin, kita tidak tahu lampunya nggak ada. Itu penting banget ya. Jadi kayak menurut gua hal yang penting buat musisi. Mantap, thank you. Pertanyaan gue yang terakhir nih. Karena kita udah 20 jam nih ngobrol. Ini sewa nih masalahnya nih, sewa. Gila, gue nih malah endorse tahu sebenarnya. Kalau overhead musisi kapan-kapan mau bikin suatu konten, gue siap support. Aduh, gila. Bener loh. Nih siap support tapi invoice nyusul. Enggak lah, kita collab nanti ya. Pertanyaan terakhir gue Bang. Ya. Lu kan udah bisa dibilang kalau di dunia session bahkan lu udah lagi naik-naiknya lomba gantung itu gila sih menurut gue ya. Gila. Tadinya. Cuman kan lu berubah. Oke. Pertanyaan gue, ada gak sih mimpi lu yang belum tercapai di dunia musik? Aduh gimana ya? Lu kan udah jadi drummer Noah, ya kan? Itu banyak banget. Gua Lu mau sebut itu additional, tapi ada drummer top yang nggak dapet posisi itu kan? Perlu disebut, tidak juga. Jadi kayak lu termasuk yang beruntung sih menurut gua dan tapi di samping keberuntungan itu juga lu ada sesuatu yang lu ya memang strategi lu itu bagus menurut gua. Nah, ada nggak mimpi lu yang belum kecapai? Belum ya gua bilangnya. Gini ya. Tapi mohon sebelumnya ini jangan dikaitkan dengan satu nama, entah satu nama grup entah atau apapun itu.
gue pengen banget punya band yang bisa apa ya, gue berkontribusi banyak di situ, jadi bener-bener kayak ya band aja kayak gitu. Lu nangkep gak sih kalau kata gue? Nangkep. Nangkep ya, jangan dikaitkan. Oke sekarang makanya dari tadi bilang ya gue drummer Noah tapi Noah bukan milik gue Nah, kayak gitu itu ya. pertanyaan gue sebenarnya. Gue juga bukan punya Noah kayak gitu ya Iya, kan. iya. Kita profesional kayak gitu. Yang sama juga yang lain. Mimpi gue adalah kayak gini men. Gue tuh ngefans gila-gilaan sama Coldplay. Gila-gila banget men. Parah gue ngefansnya. Lu tau gak gue waktu Coldplay kemarin konser, gue kan ke London sendiri. Cuman buat nonton konser. Sendiri gue. Mereka belum announce kalau tour di Asia dan even Australia belum. Oh lu udah kesana duluan. Gue beli tiket sendiri, gue solo trip. Kan dia ada di sini kan, deket kan. Jauh sebelum, makanya gue bilang jauh sebelum mereka announce Asia dan Australia, Iya, di Asia gue udah beli tiket duluan. Dan waktu mereka announce di Australia dan Asia, gue nggak nyesel karena gue nontonnya di Wembley kan. Itu stadion waktu yang film Queen tuh, ya, Bohemian Rhapsody. Betul. Di Wembley itu gue nonton di situ 2 kali gue nonton sama Brian drummer Ceylon Seven. Gue ngefans banget. Kalau lu tanya mimpi gue apa, gue pengen berada di ini bukan berada di sebuah doang ya, gue pengen memiliki ya kayak mereka. Band Coldplay apapun itu, makanya gue bilang jangan fokus terhadap satu nama, misalkan let's say Noah atau apapun deh. Gue pengen punya kayak gitu, entah siapa personilnya, siapa nama bandnya kayak gitu. Se-influence itu men. Yes. Se-influence, semua orang suka, semua orang kayak anjir ya. Nggak peduli musisi apa, namanya Coldplay pasti orang kayak wah kayak gitu. Benar. Keren aja bisa ya kayak gitu. Mereka sampai tua loh. Nah ininya juga perlu digarisbawahi ya. Mereka udah umur udah umur 40 bahkan hampir 50 masih bisa. Band-band seperti itu kalau di Indonesia tuh ya kayak Slang kayak itu yang sampai sekreatif itu tua masih bisa eksis lah. Nggak habis-habisnya. Iya betul. Sekreatif itu ampe sekarang terus mengisar. Itu yang gue pengen. Gue pengen menjadi gini deh. Gue menjadi salah satu dari mereka aja. Itu intinya. Oke. Entah itu sama siapa, entah itu skalanya sebesar apa, entah itu. Tapi di kalau Indonesia. Dimulai dari drummer tetap makanya gue gimana kira-kira? Makanya gue bilang jangan fokus terhadap satu nama. Ya bukan gitu maksud gue kan. Sekarang ini kan bisa dibilang, lu kan tadi bilang Noah sama Coldplay kan ada kemiripan. Iya dong, iya kan? Dari segi musiknya ada gitu. Makanya gue bilang gue nggak mau ngangkat satu doang. Entah suatu saat ada band namanya Coldplay, Coldplay, Hotplay, Cold and Flu atau apapun itu, obat Panadol, apapun itu, gue pengen banget men ada di dalam gini. Basicnya gue suka musik-musik yang ngeband kayak gitu dan gue ikut andil dalam everlasting ya. Ya, gue pengen banget. Ya, itu cita-cita semua musisi. Jangan pancing-pancing gue lagi. Nggak, udah. Ya jadi tapi ya gue doain ya mudah-mudahan itu bisa cepat terwujud. Mungkin dimulai dari siapapun ya. Jadi itu tolong. Ya. Oke. Thank you. Ini obrolan yang sangat bermanfaat di sini. Ambil positifnya ya. Dari obrolan kita dari barusan tuh ambil positifnya. Jadi banyak. Jangan. Boleh ya. Oke. Jadi ambil positifnya guys. Jadi banyak cerita tentang dia di Noah, terus tadi anak Banjarmasin sampai sini banyak banget pesannya juga sampai mimpi dia. Kita doain mimpi dia cepat terwujud ya. Yang paling dekat aja dulu. Jadi kalau misalkan kalau di Muncrat itu, Bang Rio, gue ada segmen jawab cepat 5 pertanyaan, tapi lo langsung jawab aja. Gitu kan. Ini segmen terakhir kita ya. Langsung jawab cepat. Oke. Yang pertama, Noah atau Coldplay? Noah. Ya, peres kan gue udah bilang kan. Tuh. Ya karena mungkin lu kan main di sana. Iya, cuman kalau misalkan Noah atau Coldplay lu pilih Noah. Noah ya, oke. Karena kan gue dapet duitnya dari sana. Oke. Yang kedua, Starbucks atau AB Coffee? Lu ada AB Coffee kan? Starbucks. Lu punya brand kopi kan? Ada. Tapi lu tetap pilih Starbucks lu ya? Tetap yang brew tadi? Iya. Yang paling murah. Oke. Nomor 3. Salah main pas manggung sama Noah atau kebelet pup pas tengah-tengah lagu? Salah manggung sama Noah. Gue kebelet pup, gue nggak tahu deh. Kayaknya bakal salah semua tuh. Gitu ya? Iya. Lu pernah tapi salah? Pernah. Salah baca songlist. Kan kalau di Noah kan gue yang itu kan ada talkback kan. Ya next lagu ini ya. Salah baca main gue. Baca harusnya lagu ketiga, gue lagu keempat. Ngitungnya kan cepetan.
Des, Oh. anjir salah. Ya ulang, malu gue. Oh, ngulang. Iya. Ngulang. Hmm. Nggak langsung mainin lagu itu enggak? Enggak, ulang. Nggak ada yang main soalnya. Enggak ada yang main. Sorry gue juga salah. Main di mana tuh? Lah lupa gue men. Oh, Luar udah. kota ya, di Tapi stadion lagi. tapi terbukti sampai sekarang masih berarti dimaafkan. Terima. Berarti Semua dimaafkan. orang pernah kok kayak gitu. Iya, iya, iya. Oke, yang keempat. Main sama Akmon atau main sama Afgan? Agnes sih. Af- Menantang, lebih apa ya? Agnes. Karena gue kan MD juga berdua Martin. Oh gitu. Tapi lu nggak ada, kalau Afgan lu punya bandnya kan dengan Ganarian. Gitu. Kalau Akmon nggak ada. Akmon. Oh tapi lu Happy Sunday nama bandnya baru sekarang. bisa Gua, nih. Martin, Fajar, Devin. Oh itu Ebi Bakes. tetap tuh first Dan, call-nya ya, Agnes. sekarang. Kalau lagi ada callan Agnes sama Noah lu pilih mana? Nah ini nih sebenarnya. Bingung gua bangke. Gimana? Akhir-akhir ini gue selalu Agnes soalnya. Oh. Karena di Agnes nggak boleh, kalau misalkan jadi gini, kalau gue misalkan main di Agnes dari manajemen aku nggak bisa main di lain dulu. Karena kan Agnes kan gue yang bikin musik sama Martin sih. Jadi gue memang Musik project director leader ya? musik director hitungannya di situ awal. Tapi kayaknya terakhirnya udah boleh sih kayaknya. Gue udah Oke. minta izin. Kayaknya nggak oke awal-awal Ya, gue soalnya- turutin. Kayaknya besok-besok gue harus. Ya soalnya dua-duanya gini bro, lu kan gak mungkin jadi drummer tetap Agnes, Itu tapi lu dia. bisa jadi drummer tetap Noah. Gitu kan ibaratnya gitu. Iya gak sih? Jadi lu Iya, harus iya. harus memilih. Kalau Ketawanya ngeselin deh. kalau pertanyaan lo kayak gitu ya Agnes mungkin sampai so far terakhir sih gue selalu harus milih Agnes karena gue tanggung Iya. jawabnya lebih besar di situ. Nah, gue tanggung Jawabnya lebih besar karena Iya. posisi lu di situ sebagai musik director Iya. tadi. Oke. Hmm. Nice. Yang kelima ya lu bisa milih lah. Podjam atau Muncrat? Podjam. Muncrat dong nih mana nih? Muncrat lagi ganti. Oke. Podjam. Siap, thank you banget Bang Riolif. Thank Tepuk tangan you. dulu buat Bang Riolif. Ya. Nanti kita kapan-kapan bisa ngobrol lagi, julid lagi. Ya. Tapi di sini pesan-pesan lu buat para musisi jangan pernah menyerah aja gitu, standar ya. Pesan gue adalah khususnya di pandemi ya. Hmm. Gini, mungkin apa yang kalian lakukan sekarang belum menghasilkan ya. Contohnya kalau kalian bikin sesuatu dan segala macam, banyak lah yang memutar otak, yang mencoba sesuatu yang baru ketika pandemi kayak gitu. Dan pasti penuh dengan harapan-harapan ya. Ntar kalau udah beres pandemi gue pengen ini dan segala macam. Stay kreatif sama apa yang kalian buat sekarang. Mungkin efeknya belum terasa sekarang ya. Mungkin bisa kalian monetize nanti. Benar. Lo gue yakin lu juga overhead musisi bikin sesuatu ini pasti ada target-target yang mungkin bisa belum lu bisa monetize sekarang. Monetize ini kan ya salah satunya menghasilkan duit atau apapun itu dan segala macam. Atau lu dapat sponsor belum sih? Belum ya? On the way. Enggak, on the way. Belum. Apa? Sutra. Durex sih, gue lebih pilih Durex ya. Tapi percayalah, namanya proses itu tidak pernah membohongi hasil ya. Benar, gue setuju banget. Setuju. Jadi ketika lu baru memulai terus lu udah merasa gagal, lu gak akan mencapai sukses itu. Iya. Gitu. Khususnya di pandemi ini, stay kreatif, apapun yang kalian lakukan, duit aja. Suatu saat pasti Allah Subhanahu wa taala bakal ganti itu semua, bakal bayar itu semua. Amin. Oke, siap. Thank you banget guys yang udah lihat Muncrat kali ini. Sampai ketemu di Muncrat berikutnya. Bye. Bye. Thank you. Thank you. Gue selalu begini. Sip.